cabang ya teman-teman. Untuk panjangnya biasanya oke. Ini adalah kayu penopang lantai. Walaupun saya nggak ukur tapi tetap karena sudah biasa. Jadi ini pasti 40 cm. Nah, pemotongan tali ini biar rapi. Ini saya bikin 2 depa 1 siku. Oke, 2 depa 1 4 meter. Berarti kita bikin 2 meter dulu. Bikin 2 meter 1 depa lebihkan 50 cm. Berarti separuh ini teman-teman. Baru kita lipat di sini. Kita ulur, kita taruh di kayu sana. Lihat cara kerjaannya ya. Oke teman-teman, itu kita sudah atur sama panjangnya, kencang. Nah, jadi kita sudah punya tali berukuran 4 meter teman-teman. Banyak. Jadi dari 1 kilo tadi saya cuma dapat, oke, perlu diingat juga zaman Pak Soeharto dulu. Ini ada teman saya masih hidup di sini, orang Jawa. Dia itu pernah mendapat diklat dari pemerintah untuk membuat jebakan hama babi hutan. Oke kawan, kita memulai kegiatan kita membuat kayu dan pemotongan tali nanti, karena ada tali. Itu tali penarik ke atas, tali tariknya, dan tali indukannya. Tali besarnya itu saya beli 1 gulung begitu, 1 kilogram. Untuk nambah jerat kita yang di lapangan masih sekitar 30-an, jadi kita mungkin trip ini akan memasang jerat sebanyak 40 mata. Kita lihat berapa hasil kita bulan ini. Untuk kedepannya kita nonton nanti, kita bekerja lagi teman-teman. Oke teman-teman, dalam kesempatan ini juga saya berbagi pengalaman saya untuk membuat perlengkapan jerat, pembuatan kayu-kayunya. Oke teman-teman ya, kita langsung coba. Keras teman-teman. Dulu. Ini kawan, kita sisakan 1 jari di atas untuk kita memukul, dan ini cabang ya teman-teman. Untuk panjangnya biasanya saya fixing 30 cm. Ini 30 cm biasanya kawan. Kalau tanahnya keras bisa kita kurangi, kalau lembut ya tetap bisa dipakai. Ini
caranya. Nanti kita bikin juga yang lain banyak-banyak untuk kita bawa ke hutan. Kemudian kayu penopang lantai, pilih dari kayu yang keras memang teman-teman. Lihat ini seratnya sampai merah-merah begini. Oke, ini adalah kayu penopang lantai. Walaupun saya nggak ukur, tapi tetap karena sudah biasa, jadi ini pasti 40 cm. Pas kan teman-teman, 40 cm. 40 cm kayu penopang lantai. Jadi sudah 2 kayu. Kemudian kita bikin pemicu. Pemicu ini ada 2 macam. Ini dari cabang dahan kayu. Kita potong 3 jari. Terus kita ambil cabangnya sedikit. Terus 1 jari. Ini pemicunya teman-teman. Kalau tidak ada kayu ulin. Tapi kalau Anda banyak kayu ulin, Anda bisa bikin begini teman-teman. Panjangnya juga 3 jari. Oke teman-teman ya, begini. Yang penting ada tempat kita menaruh ini. Ketika diinjaknya ini akan turun ke bawah. Oke, ini pemicunya teman-teman. Kita sebut pemicu ya. Kalau pakai kayu ini, dia akan posisinya begini. Ini dari dahan yang kuat teman-teman ya. Ini sudah habis kena kemarin. Saya simpan biar saya kasih tunjuk kepada teman-teman. Oke teman-teman ya. Berarti sudah 3 macam yang kita buat. Oke kawan-kawan,
Di sini saya sudah membuat lantai. Lantai ini bisa dari kayu yang dibelah-belah atau kayu yang bulat segini. Ini bisa digunakan untuk lantai, tapi jumlahnya mungkin 6 lah. Biasanya saya pasang 6 teman-teman, gini 6. Jadi begitu tadi cara pembuatannya. Satu jerat itu 6. Alternatif kedua, kita pakai kulit kayu atau pakai bambu atau pakai papan yang tipis, tapi kita jumlahnya kita sesuaikan, lebarnya harus 1 jengkal. 1 jengkal karena kita membuat lubangnya 1 jengkal persegi. Nah, ini untuk kita tusuk ke tanah, ke samping dinding lubang. Jadi sisanya 1 jengkal nanti. Itu teman-teman ya, penjelasan tentang lantai. Cara bikinnya, panjangnya 25 cm cukup teman-teman ya. Itu semuanya sudah dibikin, pemicunya sudah. Ini lantai, cabang, kayu penopang. Jadi kalau kita pasang jerat itu kita cuma bawa segini. Gampang kan? Cuman kalau kita sudah punya 30 mata tali jeratnya 30 pasang, jadi kita 30 pasang juga. Beratnya ini 4 kali 3 12, 120 pieces sini, baru mencukupi kita pasang 30 mata teman-teman ya. Jadi banyak-banyak bikin kalau kita mau masuk hutan. Jadi kita tinggal pasang, nggak ada mutung-mutung kayu di lapangan, nggak ada potong-potong membuat beginian, sudah disiapkan duluan. Oke, selanjutnya kita memotong dan membuat ukuran talinya. Oke teman-teman, kita lihat sana ada talinya, kita angkat. Pertama kita membuat tali tariknya teman-teman. Ini kami bilang timpeng, secara apa namanya, yang pasti ini tali penarik ke atasnya, tali pelontarnya teman-teman, yang enak dibikin. Biasanya saya memotong 2 depa. 2 depa itu gampang kita atur. Kalau memang tiang pelontarnya atau kayu pelontarnya pendek ya, bisa kita aturlah di atasnya. Kalau panjang ya pas saja. Biasanya saya memakai 2 depa kurang sedikit untuk kayu pelontar. Jadi saya memotong ini teman-teman 2 depa kurang sedikit. Jadi begini caranya. Kita membuat 1 depa, terus kita putar. Oke, nggak kelihatan. Nih 1 depa. Kita ambil sebelahnya. Kita putar lagi begini. Terus begitu. Mainkan. Kalau sudah terasa banyak, baru kita ambil bagian tangan sebelah, terus kita potong. Oke, jadi talinya sudah terpotong rapi sekalian, 4 jadinya kawan-kawan. Langsung 4 tali sudah. Kemudian untuk setelah kita potong, kita ambil satu bagian, kita membuat antingnya kawan-kawan. Di ujungnya kita buat simpul dulu. Oke, simpulnya sudah. Habis itu kita lipat sekitar 3 jari. Oke, kita lipat 3 jari. Terus kita ikat ini teman-teman. Kita ikat dia ini. Kita bikin banyak-banyak begini, selesai teman-teman. Kita bikin banyak-banyak seperti ini. Ini panjangnya 2 depa tadi. Sesudah itu baru kita pasangkan ke tali besar, tapi kita potong dulu. Oke teman-teman, kita cara pemotongan tali ya. Oke,
Oke, lihat. Pemotongan tali ini biar rapi, ini saya bikin 2 depa 1 siku. Oke, 2 depa 1 4 meter, berarti kita bikin 2 meter dulu. Bikin 2 meter 1 depa lebihkan 50 cm, berarti separuh ini teman-teman. Baru kita lipat di sini, kita ulur, kita taruh di kayu sana. Lihat cara kerjaannya ya. Oke teman-teman, itu kita sudah atur sama panjangnya, kencang. Terus kita potong di sini. Oke, kita pegang kuat-kuat yang ini. Nah, itu panjangnya tadi. Kita potong sekaligus di sini. Mereka banyak ini teman-teman. Oke, saya potong. Nah, jadi kita sudah punya tali berukuran 4 meter teman-teman. Banyak. Jadi dari 1 kilo tadi saya cuma dapat 7 jerat. Dari 1 kilo ini 8 mili teman-teman. Kalau 7 mili mungkin 9 lah, atau 8 atau 10. Karena itu bisa kita potong 4 meter kurang sedikit, 3 meter setengah nggak apa-apa kalau 7 mili, karena biasanya itu untuk kita memasang jerat yang hewannya kurang besar. Kalau ini besar kecil kena, tergantung kekuatan tiang peluntarnya. Oke, pemotongan tali sudah teman-teman. Selanjutnya kita bikin simpul. Nah, simpul ini nanti kita bakar ini sampai mendidih. Kita bakar pakai mancis gas. Oke, sampai mendidih, sampai masak. Angin. Oke, saya rasa cukup, sudah mendidih ini. Terus kita timpuk pakai kayu begini. Pakai bambuka, pakai kayu, pakai papan. Oke, sekarang dia rapat dan jadi plastik teman-teman, kuat. Kemudian juga sebelahnya juga kita bikin simpulnya lagi sekali aja teman. Nah, jangan lupa lebihkan 1 jari ibu jari untuk pembakarannya teman-teman. Ini untuk yang kita bakar. Oke, angin kita simpan sedikit. Kalau Anda di rumah jangan pakai mancis, pakai lampu atau pakai lilin teman-teman. Ini kita tunggu sampai mendidih.
sampai dia makan. Kalau kelihatan sudah mengalir, kita matikan. Baru kita timpuk lagi pakai menggunakan kayu, atau kita tusuk-tusuk di lantai, tapi nanti hitam lantainya, pakai kayu aja. Oke, sudah. Ini sangat panas sekali, pegang telinga kalau panas. Oke, selesai. Untuk simpul bagian matanya ini cukup satu kali teman-teman. Nanti kita bikin matanya begini, dari luar ke dalam ya. Ini kita bikin lingkaran dari luar ke dalam. Nah, selesai kan. Nah, segini sudah kuat untuk menahan, tidak akan lepas kecuali putus kalau hewannya bawa pisau. Selanjutnya kawan-kawan, kita ukur panjang ini 120 cm. Sudah dibikin simpul di ujungnya kawan. Ini teman sudah kuat, kering sudah. Kita bikin 120 cm, set 1 meter, tarik 20 cm. Nah, jadi mata jarak kita sebelum diikat ini 120 cm. Terus di sininya kita buka. Kita buka tengahnya. Nah, sudah kita buka tengahnya. Ini tadi anting tali peluntar ini yang sudah kita bikin, yang panjangnya sekitar 2 jari. Nah, sekitar 2 jari ini. Nah, kita masukkan lewat tengah. Masukkan lewat tengah. Nah, sudah masuk. Lalu kita kembalikan tali. Sudah dikembalikan, kita putar 2 kali. Kita putar 2 kali, terus kita ikat. Oke, ikatnya 2 kali juga. Nah, tali jarat sudah siap, tinggal ini begini posisinya. Nah, karena kita di sini tempat pemicunya. Pemicunya ini tertinggal di tanah teman-teman, enggak naik. Yang naik cuma ini talinya. Kalau kena set gini, set dia narik. Jadi enggak ada yang kalau diikat mati di sini itu bisa nyangkut-nyangkut teman-teman, nyangkut di cabangnya, nyangkut di lantai, nyangkut di tanah, nyangkut di akar-akar, semak-semak. Kalau sistem tali tarik begini, dia tidak akan nyangkut karena ininya terlepas, sistem lepas di tanah, di lubang tertinggal pemicunya. Dan kemudian tali tariknya ini enak, tidak terlalu enak kita menyamarkannya, tidak terlalu nampak oleh hewan, khususnya hewan babi. Teman ya, ingat ukurannya tadi, tonton ulang kalau belum hafal, download ya. Terus kita kumpulkan talinya teman-teman. Begini caranya, kita ikat yang bagian mata duluan. Nah, bagian mata duluan kita ikat, kita gulung. Terus yang bagian panjangnya di belakang, ini sebelahnya ini panjang teman-teman, 1 depa mau 2 meter setengah ini sebelahnya. Nah, baru kita gulung begini ya sebelahnya. Yang penting matanya jangan kita pulas-pulas, tetap lurus bagian mata jeratnya. Kalau sudah sisa sekitar 1 meter baru kita putar keliling ini supaya talinya enggak kepulas-pulas waktu kita mau memasang, biar dia tetap pada posisi lurus. Itu tujuannya teman-teman, talinya lurus, enggak terpulas-pulas. Bayang terpulas-pulas tempat kita gulung-gulung ini aja, jangan begini teman-teman. Terus kita ikat-ikat begini, itu nanti waktu kita masang dia akan segempat kah kejadiannya. Harus begini. Jadi kita susun dalam karung atau di wadahnya atau di manakah, di tas, posisinya begini. Jadi tali itu selalu lurus.
Kemudian tali peluntarnya kita gulung juga, biar nggak acak-acakan. Kalau sudah sisa segini baru kita ikat, jadi kumpul jadi satu, kita putar. Nah, selesai. Ini jangan lupa, yang ini bisa kita kasih mati dari pakai menggunakan bagian sebelahnya, kita kasih mati, kita masukkan. Nah, jadi nggak bisa terbuka-buka, dia begini terus. Kita bikin semuanya, mau berapa kita bawa ke hutan, terus di lapangan nanti kita nggak ribet. Itu teman-teman tutorial tali, tutorial kayu lantai, cabang, kayu peluntar, kayu penopang lantai, dan kayu pemicu. Kalau susah bikin begini teman-teman, bikin aja dari dahan kayu dan jambu kah, dahan jeruk mungkin kuat, yang penting sedang besarnya. Kecil juga tapi mulus di atas ini teman-teman ya. Kayak kita bikin begini, ini bisa digergaji, bisa juga, tapi harus rapi. Ini mudah pecah kalau ulinnya tua. Ini ulin muda saya bikin dari balok atau dari papan ulin, saya belah-belah terus saya sisakan begini. Ini untuk menahan kayu tadi, kayu penopang lantai ini. Itu teman-teman, jadi satu set jerat itu sudah begini. Oke teman-teman, itu tip kali ini. Mudah-mudahan ada menjadi pemasukan buat Anda atau untuk menambah pengalaman Anda. Kalau memang beda, kalau memang sama ya syukurlah. Biar kita buat yang sudah berpengalaman. Ini untuk bagian teman-teman yang memasang jerat, yang baru ingin memasang jerat setelah menonton video saya, karena di kebun Anda atau di daerah Anda banyak hama babi hutan. Apakah itu untuk mengurangi hamanya, apakah itu memang khusus usaha kayak saya, itu teman-teman ya. Yang pastinya Anda menangkap babi, kalau memang babinya banyak berarti Anda juga ikut membantu para petani. Kalau daerah saya ini saya usaha teman-teman, tapi di sini masyarakat di sini yang mayoritas muslim di sini sangat menghargai kedatangan kami untuk memburu babi hutan, hama babi hutan, karena di sini memang baru-baru 1 tahun ini yang aman. Setelah kami masuk, babinya nggak terlalu dekat kampung, tapi masih di sela-sela kampung itu, di ujung-ujung kebun mereka, kebun sawit masih banyak. Oke, perlu diingat juga, zaman Pak Soeharto dulu, ini ada teman saya masih hidup di sini, orang Jawa. Dia itu pernah mendapat diklat dari pemerintah untuk membuat jebakan hama babi hutan. Orangnya masih ada, mungkin kalau yang umurnya 10 tahun dari saya ini tuan mungkin sempat tahu itu. Nah, teman saya itu sekitar 10 atau 15 tahun, mungkin umur sekitar 50 tahun sekarang, 55 tahun dulu ada diklat untuk membuat jerat. Ya saya ada konsultasi kemarin sama beliau masih mencari orang Jawa. Nah, itu teman-teman ya, buat untuk video kita kali ini. Terima kasih teman-teman atas segala supportnya, tontonannya. Anda subscribe saya, Anda sekarang bergabung dengan kegiatan saya. Untuk kedepannya kita lihat hasilnya, nanti kita upload terus kalau kita dapat. Tadi saya memasang 4 mata, setelah itu 4 mata jerat, setelah itu baru kita mencari kayu-kayu ini ya, dan kesempatan ini saya berbagi. Oke teman-teman, terima kasih ya, sampai jumpa besok.